Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Penina Lamboya, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025, batch 3 IAKM Ambon, NIM 15205001042186. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pojok Utara, Kecamatan Pojok Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya melakukan praktik pembelajaran rutin PPG dengan tema Aku dan Sesamaku. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memasuki materi kita saat ini, saya jemput anak-anak untuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita menyanyi 1, 2, 3. Oke, kita langsung saja materi kita saat ini. Materi kita saat ini adalah aku dan sesamaku. Yang dikatakan aku dan sesamaku itu, aku itu saya, ya? Sesama itu kalian. Itu yang dikatakan aku dan sesamaku. Bagaimana? Kenapa ada
Sesama manusia mengasihi. Begitupun masyarakat. Ya, yang dikatakan masyarakat seperti di sekeliling kita ini masyarakat. Mari kita usahakan pribadi kita ini saling mengasihi sesama. Ya, saling mengasihi itu penting. Seperti Tuhan mengasihi kita. Ya. Makanya di sini disebut contoh dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah, yang di sekolah itu seperti kalian semua. Ya, mengasihi teman, mengasihi sesama. Jangan kalian saling membenci atau saling gosip sesama teman. Itu Tuhan tidak suka. Ya, yang Tuhan suka itu saling merangkul, mengasihi sesama manusia. Ya. Sama juga seperti yang kedua, kita mengasihi masyarakat, mengasihi orang tua yang lebih dari kita, itu yang dikatakan mengasihi. Sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita tidak mungkin ada saat ini. Ya. Makanya saya bilang mari seperti anak-anak kita saling mengasihi, saling merangkul sesama manusia dan di sekeliling kita juga mau kita saling mengasihi. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghormati, menolong sesama melalui kegiatan sederhana. Nah, ini saling menolong, gotong royong. Kalau ada pekerjaan dalam sekolah, atau dalam masyarakat, atau di gereja, terlebih khusus di gereja, kalau ada pekerjaan, mari kita saling menolong. Kalian jangan menolong ke sana ke sini, saya tidak mau. Itu jangan, saling menolong itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Iya. Yang dikatakan saling menolong sama juga kalau ada yang suruh kita, tolong ambilkan saya untuk habis. Oh saya tidak mau, itu jangan, itu tidak saling menolong. Iya. Kalau ada yang suruh minta tolong kasih saya itu, kasih saya ini, tolong kasih saja. Kalau memang tidak berat, tolong sesama itu saling penting. Iya. Makanya tadi tema pertama itu sangat penting. Aku dan sesamaku itu kita. Siapa itu aku? Sesama itu sekeliling kita ini itu yang dinamakan aku dan sesamaku. Misalnya menunjukkan sikap menghormati. Menghormati itu apa? Nah, saya contohkan. Ketika ada guru di depan, kalau kalian masih ribut, masih buat kalian punya mau di situ, itu bukan saling menghormati. Yang dikatakan saling menghormati ketika guru sudah di depan atau siapa saja yang ada di depan, kalau kalian diam mendengar, itu yang dinamakan saling menghormati. Yang dinamakan saling menghormati. Begitu juga dengan teman-teman, siapa saja yang ngomong, kalau ada yang ngomong Markus atau Yohanes kita ke sini, nah iya itu sudah saling menghormati. Jangan kalian kalau disuruh Markus sini dulu, itu tidak saling menghormati. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kalau kita tidak saling menghormati. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, di dalam sekolah. Saling menghormati sangat penting. Dimanapun kalian berada, saling menghormati sangat penting bagi kita. Termasuk di materi pokok. Tujuan pembelajaran. Nah, materi pokok. Nah, di sini pengertian sesama. Bagaimana mengerti sesama? Kalau ada teman yang sakit, nah kita saling mengerti toh. Ini Novi, tolong bawakan saya ini sudah sakit. Ini sampaikan di guru. Jangan lagi bilang, saya tidak mau. Itu bukan saling pengertian. Tidak saling mengerti sesama dalam keadaan teman itu lagi lemah, lagi sakit, dan teman itu lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengerti dengan teman, mengerti dengan sesama, itu pasti Tuhan sangat bangga di dalam kehidupan kita. Nah di sini sesama adalah orang lain di sekitar kita, keluarga, teman, tetangga, guru, bahkan yang berbeda suku, agama atau status sosial. Nah di sini kata Tuhan berbeda suku pun, agama atau status sosial itu sama saja manusia. Tidak ada manusia di sini yang diciptakan dari hewan
bilang berbeda suku, agama, dan status sosial. Kita di sini kalau kita tidak sekolah di SMA Negeri 1 Pojok Utara tidak ada yang saling kenal, benar? Jadi mari saya punya anak kita saling menolong sesama, membantu teman. Siapapun itu kalian jangan saling memandang. Ya, Tuhan tidak mau kalau kalian saling memandang. Saya mau Lutfi saja, saya mau itu saja, jangan. Saling menolong, saling menghargai, itu yang Tuhan mau. Yang kedua, dalam agama kita dilahirkan untuk menghargai dan mengasihi sesama manusia, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Di sini dia bilang, dalam agama kita diajarkan untuk menghargai dan mengasihi sesama manusia, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sudah bilang juga, semua manusia yang ada di sini adalah ciptaan Tuhan. Iya, tidak ada yang ciptaan lain. Kita punya Tuhan hanya satu saja. Iya, kita di sini semua adalah ciptaan Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang keriting, ada yang ini, tapi kita ini satu. Kita punya Bapa itu siapa? Hanya Tuhan saja. Jadi, bagaimana kita saling menghargai, mengasihi sesama, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita sudah saling menghargai, saling mengasihi, atau saling melengkapi ketika kita sedang busuk, sedang sakit, itu yang dinamakan mengasihi sesama. Sama juga Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi, tidak mungkin kita bisa sekolah, bisa sampai besar begini, bisa sampai sudah di kelas 2 sekarang. Itu Tuhan sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Jadi siapapun kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, dasar ajaran mengasihi sesama, Alkitab atau kitab suci. Nah, di sini firman Tuhan ini mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan bilang itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan saja bilang begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalian belajar untuk mengasihi sesama. Tuhan ini sudah bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapapun itu, laki-laki perempuan, kalau kalian saling mengasihi, saling merangkul, saling menjaga satu sama lain, itu yang dinamakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini firman Tuhan sangat berarti buat kita semua. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini tidak bilang kasihilah musuhmu, tidak kan? Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari saya punya anak-anak bergandengan tangan, mengasihi sesama, dan kalian saling rangkul di dalam sebuah lembaga ini. Kalian jangan saling membenci. Atau di sini ada yang membenci? Ada yang membunuh? Ada yang berzina? Kita di sini disuruh saling mengasihi sesama manusia. Terus, setiap agama mengajarkan pentingnya kasih sayang. Nah, kasih sayang. Kalau itu kasih sayang seperti apa? Bukan kasih sayang seorang pacar, bukan hanya kasih sayang saja seorang pribadi, tidak. Kasih sayang siapa? Bukan kasih sayang dari teman. Kalian itu punya kasih di dalam kita. Kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kasih itu sangat berharga buat kalian semua. Jadi di sini Tuhan bilang mengajarkan pentingnya kasih sayang, saling menolong, dan hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun itu tahu. Hidup rukun bilang begini, jangan kalian saling mendendam, jangan kalian saling melukai sesama. Kalian harus hidup rukun, baik di dalam rumah, di sekolah, di masyarakat. Hidup rukun itu sangat penting buat kalian. Iya, tadi seperti pertama yang saya bilang, saling mengasihi. Seperti halnya juga kita hidup rukun di dalam kehidupan kita. Seperti di rumah kita, mari kita rukun dengan saudara, mari kita mengasihi saudara, jangan kita saling membenci. Kalau kita rukun, kalau kita mengasihi, pasti kita lega. Kalau
seperti bentuk mengasihi sesama. Nah, ini tidaklah jauh dari pertama, kedua, ketiga. Mengasihi, bentuk mengasihi sesama di dalam rumah, membantu orang tua, menyayangi adik dan kakak, menghormati orang tua dan keluarga lain. Nah, di sini mengatakan membantu orang tua. Di sini ada yang tidak membantu orang tua di rumah. Bantu orang tua kalau pulang sekolah kan? Di sini dikatakan membantu orang tua, menyayangi adik dan kakak. Atau di sini ada yang benci adik di rumah? Tidak ada. Ada yang benci kakak? Tidak ada. Mari kita saling menyayangi adik dan kakak kita, menghormati orang tua dan anggota keluarga lain. Nah, ini sangat penting. Ini ada yang bilang menghormatilah ayah dan ibumu supaya lebih umur di tanah yang tidak. Itu firman Tuhan bilang kalau kita sudah menghormati orang tua, sama juga kita menghormati Tuhan. Ya, mari saya punya anak-anak, kita saling menghormati orang tua, keluarga, dan siapapun keluarga lain yang nenek. Jangan lihat kalian punya nenek sudah jalan lurus begini, itu bukan saya punya nenek. Jangan, ya, bukan marah. Mari kalian belajar untuk menghormati orang tua. Ketika orang tua menyuruh kalian sekolah, ikuti saja. Karena orang tua itu sayang sama kalian. Orang tua itu mengasihi sama kalian. Ya. Di sekolah, berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, tadi saya sudah bilang. Di sini ada yang bilang berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, kenapa di sini? Materi kita saat ini bilang begini, berteman tanpa membeda-bedakan. Jangan ini Paulina, saya mau berteman dengan Ibu Lita. Jangan, Ibu ini orang asing, jangan, tidak boleh. Ini dia bilang berteman tanpa membeda-bedakan. Siapa saja teman itu sudah kalian punya teman, iya. Baik dia miskin, baik dia kaya, baik dia keriting, baik dia lurus, itu kalian punya teman. Mari berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan belajar. Nah, ini contoh teman yang tidak bisa membaca. Kalian panggil sama dia, mari kita belajar, mari kita membaca. Jangan kalian lihat ini kan yang tidak bisa belajar. Wih, aku pikir sana yang tidak bisa belajar. Jangan. Kita harus membantu teman yang kesulitan belajar, yang tidak bisa belajar di rumahnya. Iya. Jangan kasih tindak sama dia, pokoknya dia sudah tidak bisa belajar. Jangan. Mari rangkul sama dia, peluk sama dia, mari kita belajar bersama-sama. Pasti dia akan mau. Yang ketiga, menghargai guru dan patuh pada aturan sekolah. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah kita. Guru sudah di depan, atau ibu sudah di depan, kita masih ribut, masih berselfie, masih urus juga punya pribadi, masih berkawan. Itu tidak boleh. Ya, kalian hargai siapapun yang ada di depan itu. Kalian punya guru, menghargai guru dan patuh pada aturan sekolah. Kalian taati ini aturan sekolah. Kalau kalian disuruh pakai sepatu dan seragam atau pakaian baru, kalian patuhi. Iya, karena ini aturan sekolah. Yang keempat, nilai budi pekerti, menghargai perbedaan. Nah, ini dia bilang menghargai perbedaan. Kenapa dia bilang menghargai perbedaan? Kita di sini pasti berbeda-beda. Ini Linca dia pendek, ini Markus dia tinggi. Kita saling menghargai saja. Siapapun itu, mari kita saling menghargai. Perbedaannya kita pasti ada. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar. Kita saling menghargai saja. Kita ini berbeda-beda. Walaupun kita ini sama sisanya, tapi kita beda-beda. Iya. Iya. Ada yang suka senyum, ada yang suka murung. Iya. Jadi kalau saya punya anak, menghargai
bukan saling mengasihi lagi, bukan sesama lagi kita. Jadi kalau memang kekurangan, kalian saling menolong dan berbagi. Berbagi itu penting, iya. Berbagi itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hidup rukun, damai dan penuh kasih. Ini lagi kembali lagi tadi. Hidup rukun, damai dan penuh kasih. Rukun dalam sebuah kelompok. Seperti kita ini, sama-sama kita saling rukun, damai. Damai itu apa? Kita saling, kalau sudah berteman dengan teman, tidak ada yang saling membenci, tidak ada saling melakukan hal sesuatu yang tidak baik, pasti tidak damai. Dan penuh kasih. Kasih itu apa? Itu tadi yang saya bilang, mari kita saling mengasihi sesama, orang tua, teman. Itu yang dinamakan hidup rukun, damai dan penuh kasih. Di sini anak-anak bisa hidup rukun, tahu? Bisa damai dengan teman? Bisa. Jika teman nggak bisa masalah, lagi ini bisa berdamai dengan mereka? Bisa. Di sini punya kasih semua? Punya. Kalau kita sudah punya kasih, pasti hidup tenang. Iya. Kita lanjut. Sebelum kita melanjut materi kita pada saat ini, kita akan melakukan diskusi kelompok kita. Oke? Saya akan membagikan dari lembaran kerjanya yang kelompok 1. Selamat bekerja, Tuhan berkati. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Kelompok 1 maju untuk presentasikan. Terima kasih atas waktu dan semangat yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Satu ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, yaitu Markus 12 ayat 31. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, Yohanes 13 ayat 34. Kasihlah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Contoh mengasihi sesama diri. Membantu orang tua mengasihi yang bersihkan rumah, menghormati orang tua dan menyayangi adik atau kakak, tidak marah-marah tetapi saling mengampuni dalam kehidupan. Contoh mengasihi sesama di sekolah, menolong teman yang mengalami kesulitan, mengajarkan tugas, tidak mengejarkan atau menjadi-jadikan teman, membagi peralatan atau perangkat dengan teman yang membutuhkan. Contoh mengasihi sesama masyarakat, membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan, ikut menjaga kebersihan lingkungan dan gotong royong, bersikap ramah dan menghargai perbedaan yang ada. Dan kesimpulan kita pada saat ini, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dipanggil untuk mengasihi sesama. Nah, di sini dia bilang
kehidupan kita, maka damai selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Seperti tadi yang pertama yang saya bilang, aku dan sesama. Ingat itu, aku dan sesama itu siapa? Aku itu saya, sesama itu kalian. Ya. Ya betul. Nah, aku dan sesama dia bilang. Mari, anak-anak ingat itu. Materi kita pada saat ini aku dan sesama. Materi kita sudah sampai di sini dan sebelum kita mengakhiri materi kita mau berdoa dulu ya toh? Ya betul. Saya minta satu orang untuk menutup kita dalam doa. Jadi baik guru serta teman-teman, hari kita serta di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Bapa sudah menjaga kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Ya Bapa dalam surga, hendaklah harapan kami menjadi dalam nama Nabi Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Sebelum kita pulang, saya minta